Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Fikri Hardiansah. Saya dari mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di program studi manajemen dengan nomor NIM 28921500062. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas sedikit tentang kepemimpinan untuk memenuhi syarat tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ipah Marsipah SEMM. Nah, apa sih itu kepemimpinan? Dalam sebuah perusahaan, kelompok atau organisasi pasti memiliki tujuan. Agar tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien, dibutuhkanlah seorang pemimpin. Selain itu, sosok pemimpin tersebut harus menerapkan sifat kepemimpinan dengan baik dan benar. Dan kepemimpinan adalah hal yang memegang peran dominan, kritikal, krusial dalam keseluruhan upaya. Upaya yang dimaksud adalah untuk meningkatkan prestasi kerja, baik pada tingkat individual, kelompok, atau organisasi. Nah, itu sosok kepemimpinan. Lanjut, kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Wahjo Sumido, kepemimpinan pada hakikatnya merupakan sesuatu yang melekat di dalam diri seseorang pemimpin. Sesuatu tersebut adalah berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian atau personality, kemampuan atau ability, dan kesanggupan atau capability. Dan yang kedua menurut para ahli yaitu menurut Sutarto Wizono, arti kepemimpinan adalah sebuah rangkaian aktivitas penataan. Aktivitas tersebut berupa kemampuan seseorang dalam mempengaruhi perilaku orang lain. Hal itu dilakukan dalam situasi tertentu. Tujuannya sih adalah agar bersedia untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan. Dan yang ketiga menurut Moegiono. Menurut Moegiono, kepemimpinan atau leadership sebenarnya adalah akibat dari pengaruh yang terjadi secara satu arah. Hal itu terjadi karena seorang pemimpin mungkin memiliki sebuah kualitas tertentu. Kualitas tersebut adalah sesuatu yang membedakan dirinya dengan para pengikutnya. Dan itu kepemimpinan menurut para ahli. Dan lanjut, di sini ada aspek penting kepemimpinan, yaitu ada 3 aspek. Yang pertama, seseorang pemimpin harus melibatkan orang lain. Nah, orang lain yang dimaksud ini adalah sebagai pengikut, bawahan, atau anggota-anggota kelompok. Kesediaan dari anggota kelompok dalam menerima sebuah arahan dari pemimpin tentu akan membantu. Melalui hal tersebut akan membantu menegaskan status pemimpin. Dan yang kedua, kepemimpinan harus mencakup distribusi kekuasaan. Nah, aspek kedua ini kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama di antaranya pemimpin dan para anggota kelompok. Maksud dari aspek ini adalah anggota kelompok tetap memiliki kuasa di dalam sebuah organisasi. Dan yang ketiga, kepemimpinan sebagai kemampuan dalam menggunakan kekuasaan. Aspek ketiga dari kepemimpinan adalah sebagai kemampuan dalam menggunakan berbagai bentuk kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin umumnya akan digunakan dalam mempengaruhi perilaku anggota kelompoknya. Hal itu dilakukan melalui sejumlah cara. Dan di sini ada fungsinya, fungsi kepemimpinan. Apa sih itu fungsi kepemimpinan? Ada 4 fungsi. Yang pertama, fungsi instruktif. Pemimpin berfungsi sebagai komunikator untuk menentukan semua aspek di dalam sebuah organisasi. Dan yang kedua ada fungsi konsultatif. Pemimpin menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi 2 arah. Dan yang ketiga ada fungsi partisipasi.
Fungsi partisipasi melibatkan anggota untuk ikut serta dalam setiap pengambilan kebijakan. Dan yang keempat, ada fungsi delegasi. Pemimpin harus bisa mempercayakan seseorang yang dipimpinnya sebagai pelimpahan wewenang dan turut andil dalam menentukan keputusan. Dan di sini ada tujuan dalam kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses di mana seseorang dapat mengarahkan, membimbing, dan mempengaruhi perilaku dan pekerjaan orang lain menuju tujuan tertentu dalam situasi tertentu. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang manajer untuk mendorong orang yang dia pimpin untuk bekerja dengan percaya diri dan semangat. Oleh karena itu, salah satu tujuan kepemimpinan yaitu menjadi sarana untuk mencapai sebuah tujuan. Melalui kepemimpinan, setiap individu dapat memperhatikan cara seseorang pemimpin untuk mewujudkan tujuan atau keinginannya. Dengan begitu, kepemimpinan bisa digunakan sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, itu tujuan dalam kepemimpinan. Nah, ini di sini ada pentingnya kepemimpinan dalam organisasi atau perusahaan. Leadership atau kepemimpinan merupakan hal penting dalam suatu perusahaan atau organisasi. Sebab leadership adalah kunci keberhasilan tim tercapai dengan baik. Oleh karena itu, semua keputusan, gerakan, dan laju pembangunan membutuhkan leadership. Selain itu, alasan lainnya adalah untuk membangun tim yang kuat. Dengan kekuatan leadership yang baik dan kerjasama tim yang dibentuk dengan baik pula, maka hambatan dan rintangan dapat dihadapi oleh tim. Nah, mungkin itu saja sedikit materi yang saya berikan. Apabila dari materi saya ada yang salah, saya meminta maaf. Dan semoga materi saya bermanfaat bagi semuanya. Sekali lagi saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.